Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat malam ini kami terus datang untuk mencari kebenaran-Mu. Kami mau punya rasa lapar dan haus akan kebenaran Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kebenaran yang kami dengar itu adalah harta yang sangat melimpah dalam kehidupan kami, karena kebenaran-Mu itu yang hanya bisa memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Shalom semuanya, ada sukacita ya. Sebenarnya malam ini tadi saya hampir lupa kalau ada live ya, karena kemarin buat flyer saya baru ingat, aduh hari ini Senin gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, saya punya catatan semalam saya siapin ya, ayat ini bagaimana Tuhan atau harta yang kendalikan hidup saudara dan saya ya. Jujur bahwa hidup ini bukan tentang banyaknya harta yang saudara punya, tapi hidup ini tentang Tuhan ya. Kalau saudara lihat firman Tuhan itu tentang apa? Kasih. Makanya hukum terbesar waktu Yesus lahir adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Tapi banyak orang dunia ya, bahkan orang-orang benar, anak Tuhan sekalipun, hari-hari ini hidup itu tentang banyaknya harta. Kita merasa kalau kita punya harta segalanya, maka kita bisa beli segalanya, kita punya kebahagiaan. Tunggu kaya, tunggu punya rumah, tunggu bisnisku sukses. Selama saya belum sukses Bu Eli, hidup saya sulit bahagia. Nah, ini banyak kesalahan orang benar ketika meletakkan kebahagiaannya kepada harta segala-galanya, bukan Tuhan lagi. Akibatnya apa? Saudara hanya hidup hanya dikendalikan oleh harta. Saudara hidup hari ini kejar harta. Saudara ingat firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang, cinta harta. Iblis mulai memplesetkan arti ini ya. Banyak orang kalau saudara pikir bahwa harta itu bisa membuat hidup manusia bahagia, itu salah besar. Buktinya banyak orang kaya bunuh diri. Banyak konglomerat juga ada yang bunuh diri. Banyak orang sukses juga bunuh diri. Ya, kalau hidup kita hanya sekedar hidup itu kaya, kejar hidup rumah mewah ya, maka kita akan mengalami kecewa. Kita ini akan mengalami sesuatu yang membuat kita ikut Tuhan itu banyak kecewanya. Sementara hidup ini tentang Tuhan, menjaga hubungan yang intim sama Tuhan. Bukan hanya, makanya banyak anak Tuhan kenapa? Kalau hidupnya hanya uang. Kejar ikut Kristus, yang dikejar bukan membangun mengenal Tuhan, tapi yang dikejar supaya hartanya berlimpah. Nah, lihat ya, kita lihat bagaimana prinsip ya. Orang kaya bisa jatuh, bisa bangkrut. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan hari ini, hidupnya itu tidak akan dipermalukan, tidak akan dibiarkan, tidak akan hari ini ditinggalkan. Bahkan firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7, orang yang mengandalkan Tuhan itu akan diberkati. Sekali lagi, orang kaya, orang mau konglomerat, mau dah habis 7 turunan, yang namanya harta kekayaan itu di dalam kehidupan di dunia itu bisa jatuh bangkrut hanya dalam sekejap. Banyak orang yang bangkrut hari-hari ini ya. Saya beberapa saat yang lalu ketemu seorang pengusaha, dia bilang gini, Bu,
Ibu tahu saya ini dulu sukses, semuanya gampang, cari uangnya gampang. Tapi sejak pandemi saya ini ruginya ratusan miliar. Saudara lihat ya, itu hanya dalam sekejap Bu Eli. Bayangin Bu Eli, ratusan miliar, belum lagi ditambah masih ada kewajiban hutang bank yang belum selesai dibayar lunas. Ini bunga terus berjalan Bu Eli. Saudara lihat ya, harta itu pasti bisa bangkrut. Orang yang mengandalkan harta bisa bangkrut, bisa jatuh. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya pasti diberkati. Makanya pilihan itu ada di tangan saudara. Saudara hidup mau mengandalkan Tuhan atau harta, ya. Kalau hari ini saudara mengandalkan Tuhan, maka hidupmu gak akan dipermalukan. Hidupmu gak akan ditinggalkan berjalan sendiri. Sekalipun hari ini kau kena PHK, usahamu sepi, engkau mengalami kerugian yang besar. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang mengandalkan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang mengandalkannya. Tuhan tidak akan hari ini membiarkan orang yang mengandalkannya untuk berjalan sendiri di masa yang sulit. Makanya hari ini yuk, siapa yang kepingin menjadi orang yang sukses bukan karena hartamu banyak, tapi waktu engkau mengandalkan Tuhan segala-galanya, senyatanya itulah kesuksesan saudara dan saya. Kita percaya bahwa dalam hidup ini yuk kita lihat bagaimana kalau kita tahu bahwa kekayaan kita bukan ada di harta. Harta bukan segala-galanya. Harta tidak bisa memberikan kita keselamatan. Harta tidak bisa memberikan. Apakah orang punya harta bisa sehat selamanya? Enggak kan? Apakah orang punya harta bisa umurnya panjang? Enggak kan? Apakah hartamu berlimpah bisa membeli visa hidupmu di extend, ya? Kalau ada orang yang jual visa hidup, saya percaya orang yang jual visa hidupmu di dunia bisa diperpanjang 1 bulan, punya uang lagi diperpanjang 2 bulan, diperpanjang 3 bulan, diperpanjang 5 tahun dan sebagainya. Mungkin orang bisa pasang tarif, siapa yang mau memperpanjang visa hidupnya di dunia 5 tahun lagi, mungkin ini toko bisa rame saudara. Tapi kita percaya hari ini, mau punya harta seberapa banyak pun, mau triliun, mau unlimited, nggak ada yang bisa beli visa hidupmu di dunia. Tapi Nabi Hizkia itu hebat, dia mengandalkan Tuhan, visa hidupnya bisa diberi gratis 15 tahun. Hari ini yuk kita jangan sampai hidup ini dikendalikan oleh harta. Karena harta tidak bisa beli kebahagiaan selama-lamanya. Harta tidak bisa beli keselamatan. Hartamu tidak bisa membeli kebahagiaan visa hidupmu diperpanjang. Bahkan hartamu bisa habis dalam sekejap. Hanya Tuhan yang menjadi harta hidupmu. Itulah firman Tuhan berkata, orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Makanya kunci untuk masuk tahun 2024, masa sukar boleh terjadi, tapi kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah berlalu. Selama firman Tuhan berkata orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, maka ketika saudara dan saya hari ini hidupmu dikendalikan oleh Tuhan, maka senyatanya hidupmu tetap diberkati di tengah masa sukar. Ya, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan seseorang, saya cuman bilang gini, saya hidup hari ini juga hanya mengandalkan kasih karunia. Tidak ada yang bisa saya andalkan selain anugerah hidup berjalan bersama Tuhan. Wong ya ndak pinter, ya ndak pernah kerja. Hari itu yang ngalami badai yang besar. Lah kalau hari ini saya bisa ada sampai hari ini, ndak pinter, ndak sekolah Alkitab, ndak bisa kerja, dari dulu ndak bisa apa-apa. Apa yang bisa saya andalkan?
Secara manusia, saya ini nggak mungkin bisa hidup seperti hari ini. Wong nggak bisa apa-apa, wong nggak bisa apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Kira-kira di tengah badai yang besar, saya bisa nggak ngalami hidup hari ini? Tapi ketika saya membuktikan firman, saya mengandalkan Tuhan. Saya cuman ingat, di luar aku, Eli, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kamu tinggal di dalam aku, engkau mengandalkan aku, kamu pasti cakap menanggung segala perkara, dan engkau pasti akan diberkati. Dan ini terbukti, saudara. Kalau enggak, hari ini saya enggak akan melihat tuntunan tangan Tuhan yang begitu hebat menuntun langkah hidup saya sampai hari ini. Itu sebabnya hari ini yuk, seperti seorang Daud yang berkata di Mazmur 51 ayat 13 ya. Mazmur 51 ayat 13 yang berkata, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu berarti Daud tahu betapa berartinya kehidupan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak berkata, jangan ambil hartaku, jangan ambil keuanganku, jangan ambil hari ini rumahku, usahaku, enggak. Tapi yang penting hari ini, sesulit-sulitnya hidupmu, kita hari ini tetap punya Kristus di dalam kehidupan kita. Yang penting jangan ambil rohmu daripadaku, dan jangan buang aku dari hadapanmu. Maka ketika aku selalu ada di hadapanmu dan rohmu ada di dalamku, aku pasti kuat menanggung segala perkara. Aku pasti diberkati. Aku pasti tidak akan pernah dipermalukan. Itu yang saudara hari ini harus bangun. Makanya kita tahun 2024 nanti, kita menghadapi masa yang sulit. Mungkin keadaan tambah sulit, tapi satu hal, percayalah, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Kita punya Tuhan yang hebat, yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan itu tidak pernah berubah. Apakah ketika keuanganmu hancur Tuhan berubah? Apakah ketika engkau kena PHK Tuhan berubah? Enggak. Kalaupun kita mengalami masa yang sulit, tetaplah percaya Tuhan itu tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dia selalu ingin memberkati saudara. Dia selalu tidak pernah membiarkan meninggalkan saudara berjalan sendiri di masa yang sulit. Itu sebabnya hari ini kita perlu semangat melewati tahun 2024 dengan masa yang sulit. Tidak usah takut. Mungkin tahun 2024 keadaan itu berubah, bertambah sulit, tapi sekali-kali kita tetap sadar bahwa kita tetap punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Artinya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia tetap Tuhan. Dia tetap berdaulat atas hidupmu di tengah masa sukar. Dia tidak akan pernah mempermalukan, meninggalkan, membiarkan saudara. Tapi justru hari ini Tuhan berkata, ketika engkau tinggal di dalam aku, engkau mengandalkan aku, engkau pasti diberkati, engkau pasti sanggup menanggung segala perkara. Jadi saudara tidak perlu takut dengan perubahan hidup yang terjadi menimpa saudara di tahun-tahun yang akan datang. Sekalipun perubahan hidupnya bukan arahnya bertambah baik, perubahan hidupnya bertambah hancur, tapi percayalah Tuhan yang saudara sembah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya, Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang ingin memberkati, tidak mau meninggalkan, membiarkan, mempermalukan saudara dan saya. Ketika kita berkata, Tuhan, aku hanya hidup gak punya apa-apa, gak punya kemampuan apa-apa, tapi aku punya Tuhan yang luar biasa. Dan ketika aku mengandalkan Tuhan yang luar biasa, maka aku menjadi orang yang luar biasa juga. Amin. Kita bukan siapa-siapa, tapi waktu kita mengandalkan Tuhan dan Tuhan itu luar biasa, makanya kita jadi orang yang luar biasa. Makanya jangan mengecilkan kuasa Tuhan dengan
diukur dengan keadaan hidupmu hari ini. Aku bangkrut, aku di PHK, aku ngalami goncangan rumah tangga yang besar, usahaku tambah sepi. Saudara, jangan ukur apa yang saudara hadapi hari ini, diukur kemampuan Tuhan itu dibandingkan dengan hidupmu. Dia tetap Tuhan, dia tetap Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara punya Tuhan yang luar biasa, saudara hari ini boleh kehilangan harta, saudara boleh hari ini hartamu tertutup, keuangan usahamu sepi sehingga penghasilanmu hari ini berkurang banyak. Tapi sekali lagi Tuhan itu tetap Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau disertai Tuhan yang luar biasa di tengah masa kegagalan keuanganmu, percayalah semuanya akan dirubah menjadi keberhasilan. Jadi sekali lagi, jangan ukur kemampuan Tuhan dibatasi hanya karena engkau melihat keadaanmu yang sudah kecil, tidak mampu, tidak berdaya apa-apa. Tapi percayalah, kalau kita berjalan dengan Tuhan yang luar biasa di tahun depan, maka keadaan hidup kita juga pasti luar biasa. Yuk kita lihat apa yang Tuhan mau katakan ya. Lukas 12, percayalah tahun depan apa yang belum saudara lihat, apa yang belum saudara dengar, Tuhan itu sudah sediakan. Itu yang saudara tangkap. Saya selalu berkata kalau saya dalam masa kesesakan, saya bilang gini, Tuhan, aku belum melihat, tapi aku percaya apa yang belum aku dengar, apa yang belum aku lihat, dan apa yang hari ini aku butuhkan, Engkau sudah sediakan. Itu perkataan iman. Aku percaya Tuhan, Engkau sudah sediakan dan Engkau akan memberikan itu untuk hidupku secara tepat pada waktunya. Karena aku tidak bisa paksa waktumu, semua ada waktunya Tuhan. Dan kalau Engkau sudah sediakan hari ini, aku cuman tunggu realisasi waktumu yang terbaik buat aku. Itu aja yang bisa saya katakan. Setiap kali keadaan saya buruk, saya tetap berkata, Tuhan, apa yang saya belum dengar, apa yang belum saya lihat, dan apa yang saya butuhkan hari ini, Tuhan sudah sediakan. Itu menjadi perkataan iman yang saudara percaya. Kalau Tuhan sudah sediakan, semuanya hari ini cuman tunggu waktunya. Dia pasti akan genapi. Yuk kita lihat kalau hidup mengandalkan harta itu seperti apa ya. Seperti di Lukas 12 ayat 18 sampai 19. Siapa yang hari ini suka membanding-bandingkan? Banyak orang benar bilang gini sama saya, lihat tuh orang itu hidupnya ndak takut Tuhan, enak, naik mobil mewah, rumah mewah, bisa ke luar negeri naik bisnis kelas, bisa jalan-jalan ke Eropa, bisa hari ini tiap tahun investasinya diperbesar, keuntungannya juga tambah kaya, tambah hebat, anak-anaknya juga gemuk dan segar. Sementara kita jadi orang benar kok susah ya Bu Eli. Saudara perlu tahu arti bahagia. Sekali lagi, jangan diukur dari materi. Kita ini bukan orang dunia. Kita ini anak Tuhan. Arti bahagia ketika saudara punya Tuhan segala-galanya. Itu tadi. Kalau kita sudah punya Tuhan segala-galanya, maka kita tidak akan cari kebahagiaan di luar itu. Siapa yang bisa memberi kebahagiaan dalam hidup saudara dan saya hari ini? Siapa yang bisa memberikan kebahagiaan kehidupan kekal? Hidupmu di dunia dijamin sampai anak keturunan. Kalau kita merasa uang, harta itu yang bisa memberi kebahagiaan, saudara salah besar. Hartamu tidak bisa menjamin keselamatan. Hartamu tidak bisa menjamin kebahagiaan sampai anak cucu. Hartamu tidak bisa menjamin kehidupan kekal dan sebagainya. Tapi hanya Tuhan yang hari ini yang bisa menjamin seluruh kehidupanmu sampai anak cucu, sampai kehidupan kekal selama-lamanya. Lihat ya, Lukas 12 ayat 18 sampai 19. Saya akan bahas 3. Bagaimana hidup dikendalikan harta atau Tuhan. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Ini lihat ya, orang kaya. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar.
Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Berapa banyak orang yang hari ini kejar sukses, nimbun harta, nimbun deposito, nimbun investasi, sampai berusaha banyak investasi diraih untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya. 19, lihat ya. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan, minumlah, dan bersenang-senanglah. Apakah saudara bisa berkata, waktu hidupmu penuh berkelimpahan harta? Mungkin kita juga sama dengan orang kaya ini. Hai jiwaku, harta yang aku sudah persiapkan, itu aku timbun dari aku muda untuk keturunanku, ndak habis ke-7 keturunan. Hai jiwaku, kembalilah tenang. Kira-kira saudara bisa ndak meletakkan tenang? Hari ini hidupmu damai, bersenang-senanglah, karena stok depositomu sudah banyak. Stok deposito, stok aset, properti, usaha, bisnis, pabrik, semuanya aku sudah persiapkan. Sebanyak-banyaknya, aku tidak akan pernah takut. Hai jiwaku, tenanglah. Lihat ya, ayat ke-20 dan 21. Kita baca. Ini ayat poin yang penting. Tetapi firman Allah kepadanya, lihat ya, hai engkau orang bodoh. Wow. Bodoh. Saudara percaya orang yang hari ini meletakkan rasa amannya kepada harta deposito yang bertimbun-timbun dah habis sampai banyak, dan berkata, hai jiwaku, kembalilah tenang di pemandangan Tuhan. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Hari ini yuk, kalau kita mau hidup sukses, hidup diberkati di tahun depan, andalkan Tuhan. Jangan terus andalkan harta, buka mata harta, tutup mata harta, buka mata jen, tutup mata jen. Kita hari ini mau mempraktekkan firman dalam segala hal. Tuhanlah andalan hidup saudara dan saya. 3 hal yang saya akan bahas. Hari ini Tuhan itu mengingatkan, semua harta itu kalau besok mati, perlu dipikirkan. Apakah dengan harta yang berlimpah itu bisa ndak habis? Apakah bisa selamanya dinikmati anak cucu? Kita sendiri ndak akan pernah tahu, kita sudah mati. Tapi percayalah, buat orang benar yang saya selalu kagum dengan cara Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka sampai anak cucu kita juga akan diberkati dan tidak pernah meminta-minta. Orang mengandalkan harta, ya saya pernah, ini nyata loh saudara. Orang kaya ndak habis 7 turunan, itu habis dalam sekejap. Bahkan anak cucu, kalau saya lihat ya, yang namanya anaknya itu kawin cerai ya, sampai yang namanya anaknya bandar narkoba ya, sampai masuk penjara juga. Yang namanya cucunya juga masuk penjara, bandar narkoba juga. Saudara lihat, orang yang dulunya kaya, harta yang ndak habis 7 turunan, ternyata itu ndak jamin kebahagiaan, ndak menjamin hidupnya bisa tetap hari itu bisa hidup dalam kebahagiaan dan berkat. Tapi buat orang benar hari ini, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita diberkati, bukan hanya berhenti sampai kita, tapi anak cucu keturunan orang benar. Janji Tuhan di Mazmur 37, tidak akan pernah meminta-minta, tapi makan memberi pinjaman. Mazmur 112, keturunan orang benar itu akan mewarisi bumi. Wow, perkasa di bumi. Betapa
Betapa luar biasanya. Makanya hari ini 3 hal yang saya akan bahas. Tuhan atau harta yang kendalikan hidup kita. Hari ini kalau kita terpuruk, sedih, lihat harta terus, berarti kita ini mengandalkan harta. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan bilang gini, Tuhan, di tengah masa sukar, aku tetap percaya. Aku hidup hanya mengandalkan Tuhan. Karena ketika aku mengandalkan Tuhan, segala-galanya aku pasti diberkati. Aku tidak tahu caranya Tuhan mau memberkati hidupku. Ada banyak cara, ada banyak sumber yang Tuhan sudah persiapkan buat hidupku dan keturunanku. Karena dia sumber, saudara. Itu sebabnya 3 hal. Yang pertama, harta dunia itu akan ditinggalkan. Makanya Tuhan mengingatkan, hai kamu orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil. Itu yang pertama, harta dunia akan ditinggalkan. Yang kedua, berhenti fokus mengumpulkan harta di dunia. Kalau kita tahu bahwa harta di dunia akan ditinggalkan, maka langkah yang kedua, berhenti fokus untuk mengumpulkan harta di dunia. Karena harta itu bukan penentu hidupmu di masa yang akan datang. Hidup kita sekalipun hari ini serba cukup, serba minim, serba pas-pasan. Atau beberapa orang bilang, Bu, serba kekurangan, it's okay. Percayalah, waktu kita mengandalkan Tuhan, sumber di atas segala sumber, maka hidupmu akan diberkati oleh sumber. Allahku kan mencukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan yang unlimited, menurut kemuliaan. Kekayaan tidak akan pernah kekurangan, kemuliaan tidak akan pernah dipermalukan. Kita tahun depan, lihat ya, orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan, tidak akan dipermalukan. Percayalah, hidupmu justru diberkati. Ketiga, berlomba menjadi kaya di mata Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, berlomba menjadi kaya di mata Tuhan, bukan di mata dunia. 3 hal. Yang pertama, harta dunia akan ditinggalkan. Berhenti fokus mengumpulkan harta di dunia, tapi fokus kepada Tuhan. Makanya Rasul Paulus berkata gini, hidup ini keuntungan, hidup ini Kristus, mati adalah keuntungan. Jangan hidup hanya kejar harta, tapi kejarlah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Hari ini siapa yang alami kekurangan, kepingin ditambah-tambahkan, yuk mulai kejar kerajaan Allah. Jangan kejar harta terus. Mulai banyak waktu untuk tanya sama Tuhan. Jangan tabrak sana, tabrak sini, ya. Beberapa hari saya juga berusaha, Tuhan, saya berusaha terus untuk tanya sesuatu sama Tuhan. Sebelum saya melangkah sesuatu, saya bilang gini, Tuhan, aku percaya apapun yang terjadi di hidupku di tahun-tahun ini, tahun-tahun depan, aku tetap hidup di dalam berkat-Nya Tuhan. Nah, 3 hal saya bahas, ya. Harta dunia itu akan ditinggalkan. Lihat ya, Ibrani 9 ayat 27. Apa sih kalau saudara mikir harta dunia akan ditinggalkan? Bu Eli, kalau harta di dunia, yuk kita baca Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ingat ya, manusia pasti mati. Mati itu meninggalkan harta dan dihakimi. Yang pertama, artinya penghakiman itu tanpa memandang harta. Kalau di dunia, ya, hukumnya harta. Siapa punya harta banyak bisa sogok, ya. Orang yang berdosa, orang yang salah jadi benar, ya.
semua. Ayo coba kalau kita ngantri aja, saya dulu sering kalau ngantri di dokter ya waktu saya hamil itu kalau antri biasanya kan malam kalau dokter kandungan, ya kan, dokter kandungan malam dulu. Kalau sudah sampai situ sudah perut besar gitu ya, saya lihat ibu-ibu hamil semua mau duduk ya sudah panas. Saya lihat, saya mulai deketi susternya, sus saya mulai siapin uang 50.000 ya. Saya mulai kepal, saya taruh sama susternya, sus cepetin saya. Saya tanya, saya nomor berapa sus? Ibu nomor 12, sus cepatin. Saudara tahu nomor 12 ya, yang antri banyak, saya dipanggil duluan saudara. Itu kenapa? Karena saya berikan uang. Makanya, tapi lihat ya, firman Tuhan berkata, dan sesudah itu dihakimi. Artinya nanti penghakiman itu tidak memandang harta. Apakah nanti orang yang banyak harta bisa lepas dari penghakiman? Enggak. Makanya kita perlu mikir, mati harta tidak dibawa, tapi penghakiman itu juga tidak bisa ditentukan oleh banyaknya hartamu. Kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, ya penghakiman akan terjadi. Tapi waktu kita hari ini hidup mengandalkan harta, apakah orang bisa lolos dari penghakiman? Nggak bisa. Makanya penghakiman tanpa memandang harta. Ingat ya, jadi waktu mati kita, apa yang dikatakan firman Tuhan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Makanya persiapkan hidup kita ini, jangan kejar harta. Penghakimanmu tidak bisa bebas dengan harta yang kau miliki. Tapi penghakiman itu hari ini, orang bisa bebas penghakiman karena hidupnya dikendalikan Tuhan. Hidup takut dan hormat akan Tuhan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau harta ditinggalkan itu buka Lukas 12 ayat 15. Saya berusaha ambil ayat perbandingannya supaya saudara mulai merenung bahwa harta bukan segala-galanya. Kalau kita punya Kristus segala-galanya, hidupmu pasti diberkati. Hidupmu tidak akan dipermalukan, tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan oleh sumber di atas segala sumber. Dan Tuhan yang luar biasa. Kita pasti jadi orang luar biasa di tahun depan. Lihat ya, Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Hari ini jangan tamak, jangan terus kejar targetmu tahun ini harus masuk closing, harus tamak. Saudara cuman hidup untuk diri sendiri, saudara memperkaya diri sendiri. Lihat ya, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Makanya harta kalau mati ditinggalkan, hidupmu bukan ditentukan oleh harta. Justru yang hari ini buka mata harta, tutup mata harta, di mata Tuhan orang yang bodoh, orang yang tamak. Sekalipun engkau berlimpah-limpah hartanya, ingat loh ya, hidupmu bukan ditentukan oleh harta, penghakimanmu juga bukan ditentukan oleh banyaknya harta. Hidupmu tetap ditentukan apa kata Tuhan. Makanya hidup malam ini, yuk belajar untuk dikendalikan Tuhan. Sudahlah, tenang. Kalau Tuhan yang kendalikan hidup hartamu, walaupun engkau kekurangan serba minim, serba cukup. Kalau Tuhan yang hebat, sumber mengendalikan, saudara ndak akan pernah minta-minta, ndak akan pernah hidupmu dipermalukan. Justru kita akan dibangun kembali. Yang ketiga, Mazmur 17 ayat 15. Mazmur 17 ayat 15. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku menjadi puas.
dengan rupamu. Hari ini kalau kita sadar bahwa harta itu kalau mati ditinggal, saudara tidak bawa apa-apa, maka hari ini kepuasan itu bukan dari banyaknya harta. Sekali lagi 3 hal. Yang pertama, penghakiman tanpa memandang harta. Waktu saudara mati, ingat loh ya, ada penghakiman yang tidak bisa disogok oleh harta. Lukas 12 ayat 15, hidup bukan ditentukan oleh harta. Mazmur 17 ayat 15, kepuasan bukan dari banyaknya harta, tapi dari kebenaran. Itu tadi, aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, pada waktu aku bangun menjadi puas dengan rupamu. Hari ini percayalah bahwa kita hari ini bisa puas bukan karena kita kaya melimpah, tapi kita puas karena kita hidup di dalam kebenaran. Hari ini percayalah, orang yang benar itu selalu ada di dalam pemandangan Tuhan. Makanya hari ini kalau kita mati, ya kita meninggalkan harta, maka kita nanti akan bertemu dengan Tuhan. Percayalah, kalau kita hari ini kepuasan kita hanya kepada harta, mati harta tidak dibawa ketemu Tuhan, kita dikatakan, enyahlah engkau hai pembuat kejahatan. Saudara sudah tidak punya harta, saudara tempatmu bukan dalam kerajaan Allah. Coba, semua hidupmu sia-sia enggak? Apa yang kau kumpulkan selama ini jeripaya sampai enggak tidur-tidur, kurang tidur demi cari uang? Mungkin dari muda saudara bilang gini, saya ini dari muda Bu jongkir balik cari Tuhan. Setelah saya sukses hari ini lah kok kanker Bu, stadium 4 lagi. Lagi mana Bu cari uang? Saya bilang, ya Pak, mungkin Bapak selama ini enggak memperhatikan jam tidur, Bapak stres, Bapak enggak pernah menikmati anugerahnya Tuhan. Yang Bapak kejar harta dan harta tamak. Iya bener Bu, setelah memang sukses Bu, bener saya. Tapi apa artinya kalau setelah sukses saya ini divonis kanker stadium 4 dan setelah itu dokter cuman memberikan saya vonis bisa hidupnya hanya hitungan bulan? Coba saudara pikir, kira-kira dalam hidup ini kalau saudara cuman jadi orang yang dikendalikan harta, ya mati tidak dibawa, hartanya yang banyak tidak dibawa, sudah kena kanker, saudara tidak punya keselamatan. Kira-kira setelah mati dihakimi, ya setelah dihakimi ditentukan apa kata Tuhan, ya lulus atau tidak lulus. Dan setelah itu kalau Tuhan bilang, hidupmu enyahlah engkau hai pembuat kejahatan, sudah tidak bawa harta, tidak punya apa-apa, mati tapi tidak punya tempat dalam kerajaan Allah, terus hidupmu sia-sia enggak? Alangkah jauh lebih baik hari ini siapapun kita, sekalipun serba cukup, serba pas-pasan, mungkin saudara serba kekurangan, percayalah kalau kita hidup dikendalikan Tuhan, wow keren. Nanti kita tahu pasti bahwa harta kita besar di surga, penghakiman, ya yang namanya hidup ditentukan Tuhan, puas dengan punya Tuhan segala-galanya. Mati hari ini meninggalkan harta, ya mungkin saudara tahu orang dunia dengan anak Tuhan bedanya apa? Orang dunia mati, ya meninggalkan hartanya, tapi buat kita hari ini membawa satu harta yang kekal. Artinya apa yang kita peroleh bukan untuk ditinggalkan selama-lamanya, tapi apa yang kita peroleh dengan menabur benih kebenaran itu akan kita nikmati selama-lamanya. Hartamu memang ditinggal, tapi upahmu besar di surga itu tetap ada ketika kita hari ini hidup dalam kebenaran. Makanya orang yang hidup dalam kebenaran itu hari ini keren, karena penghakiman hidupmu bukan ditentukan oleh harta dan kepuasan bukan ditentukan oleh harta. Itu sudah saudara miliki. Tangkep ya, puasnya kita nanti kalau pulang ke rumah Bapak ditunjukin, ini loh upahmu besar di surga, hartamu di surga. Nah lihat ya, berhenti fokus mengumpulkan harta di dunia. Lihat ya, hari ini percayalah, kita lihat di Matius 6 ayat 19 sampai 20. Lihat ya, Matius 6 ayat 19 sampai 20 kita baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Lihat ya,
Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencuri. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Makanya harta di dunia itu bisa habis. Karena apa? Karena ada ngengat dan karat yang merusakkan. Ada pencuri yang membongkar serta mencurinya. Yang ketiga, harta tidak dibawa mati. Di mana ayatnya ada? 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7 ini bagus sampai ayat ke-10. Coba kita baca. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun di dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Jadi jangan fokus mengumpulkan harta di dunia. Ingetin, ada ngengat karat, ada pencuri. Harta tidak dibawa mati. Lihat ayat ke-8. 1 Timotius 6 ayat 8. Lihat ya. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Makanya doa Bapak kami itu bagus ya. Bapak kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami makanan pada hari ini secukupnya. Firman berkata, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena harta itu tidak akan terbawa mati. Justru lihat ya, 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, kalau fokus sama harta lihat ini ya. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, dalam jerat, dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dengan memburu uang, beberapa orang sampai bisa menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Lihat ya, orang hari ini di bumi jangan fokus karena ada ngengat, karat, pencuri. Yang ketiga, yaitu hidupmu akan mengalami yang namanya kecelakaan, keruntuhan, dan kebinasaan. Hari ini percayalah, kalau kita fokus dengan harta, maka senyatanya kita sedang menciptakan hidup kita dalam kecelakaan, keruntuhan, dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Makanya jangan mau hari ini ngengat, karat ada ya. Lihat di bumi ini ngengat, karat, pencuri. Dan yang ketiga, kalau fokus dengan harta akan menyebabkan kecelakaan, keruntuhan, dan kebinasaan. Jadi saudara dan saya mulai malam ini yuk bangkit ya. Jangan sampai fokus terus, sudahlah. Yang berlalu, yang hilang ya sudah ya. Ada kesaksian seorang yang pernah saya ceritain, sukses di usia muda. Sukses gitu ya, tapi tiba-tiba hari itu ada meeting, inget gak ya? Ini orang sukses, tiba-tiba dia ada meeting dan dia hari itu cari tiket yang hari itu bisa membawa dia untuk closing tender yang nilainya besar. Dia tidak kepingin kehilangan. Dia semangat bangun pagi-pagi, dia cepet-cepet ke bandara, dia beli tiket. Dan hari itu memang ada closing yang besar dan dia tidak kepingin kehilangan hartanya. Tapi siapa yang tahu kehidupan, ternyata hari itu check in dia, itu hari terakhir dia ada di dunia, dia check out dari dunia. Karena waktu itu ketika dia naik pesawat yang ditumpangi dengan harapan tender yang besar closing, ternyata pesawat yang ditumpanginya jatuh dan dia salah satu orang yang meninggal di dalam pesawat. Lihat ya, harta yang dikejar ternyata hari itu dia tidak tahu bahwa itu hari terakhir
terakhir dia ada di dunia. Makanya hari ini yuk jangan fokus dengan harta, lebih baik hidup mengandalkan Tuhan. Maka kita hari ini aman, tidak ada ngengat, tidak ada karat, tidak ada pencuri. Hidupmu akan bebas dari kecelakaan, keruntuhan, dan kebinasaan. Yang terakhir, berlomba menjadi kaya di dunia. Nah, berlomba menjadi kaya di matanya Tuhan. Kok di mata dunia? Di mata Tuhan. Lihat ya, hari ini kita perlu berlomba menjadi kaya, jangan di mata dunia. Buka Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai 26. Pengkhotbah 2 ayat 25 sampai 26. Setelah ini kita selesai. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Makanya banyak orang kaya kan bunuh diri. Karena firman sudah berkata, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Berarti kalau kita hidup di luar Tuhan, walaupun bergelimang harta, kita tidak pernah enjoy life. Kita tidak pernah bisa dapat makan dan merasakan kenikmatan. Itu firman Tuhan yang berkata. Makanya banyak orang kaya bunuh diri, banyak orang sukses juga bunuh diri. Banyak orang sukses juga kaya perlu obat tidur untuk bisa tidur, untuk bisa menikmati makanan. Makanya banyak, saya kan sering cerita, ada banyak orang walaupun makan steak, dia tidak bisa menikmati makanan, tidak bisa menikmati kehidupan walaupun makannya setiap hari steak. Karena hidup di luar Tuhan. Ini firman Tuhan. Lihat ya, berikutnya. Karena kepada orang yang dikenannya. Orang dikenannya itu kaya enggak di mata Tuhan? Jelas ya. Makanya kalau kita kejar kaya di hadapan Tuhan, ini ayatnya. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Wah, ayo tahun depan kita mulai ambil. Tipnya ini diambil, saudara. Saya itu kalau belajar firman untuk klaim apa yang menjadi kekuatan firman, karena saya tahu firman ini Allah sendiri. Kalau dia berjanji, dia tidak akan pernah untuk membatalkan. Apa yang diucapkan itu selalu digenapi di muka bumi, sempurna dan segera. Makanya kalau kita ngerti tip-tipnya, kita selalu ngomong, Tuhan, aku hari ini kejar hidup kaya di hadapanmu, supaya engkau berjanji di Pengkhotbah 2 ayat 25-26, di mana aku akan bisa menikmati kehidupan bersama Tuhan, menikmati hikmat, pengetahuan, menikmati apa, saudara? Kesukaan. Menikmati apa? Tetapi orang berdosa. Nah, ini yang terakhir ini lucu, saudara. Setelah itu kita selesai ya, kita berdoa untuk berkat di mana kita mau memasuki tahun 2024. Yuk, kita sama-sama mau jadi orang benar yang mengandalkan Tuhan, supaya tahun depan kita akan menikmati. Ini tadi, menikmati kesukaan. Nah, ini yang luar biasa. Tetapi orang berdosa ditugaskan Tuhan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus loh, kata kuncinya harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Wow, ayat ini sewaktu saya baca ulang-ulang, saya sampai melotot gini. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara percaya hari ini orang yang hidup di luar Tuhan itu semua yang dikumpulkannya nilainya sia-sia. Tapi orang benar jeripayanya tidak sia-sia. Hebatnya Tuhan itu sudah beri batasan. Tangkap ya. Orang berdosa, semua yang dilakukannya, jeripayanya di dunia ini kayak menjaring angin dan sia-sia. Tapi orang benar di mata Tuhan, sekalipun tidak seenak orang berdosa instan, tapi jeripayanya tidak sia-sia. Makanya kalau saudara baca ayat ini bisa melongo. Saya ulang-ulang, loh. Berarti Tuhan, orang yang dikaruniai Tuhan kenikmatan, selain dapat hikmat, pengetahuan, kesukaan, ternyata hartanya orang berdosa ditugaskannya
oleh Tuhan, dihimpun, ditimbun, kemudian diberikan, harus diberikan kepada orang yang dikenan Tuhan, yaitu orang yang kaya di mata Tuhan. Apa ndak keren, saudara? Harus. Ada kata harus. Berarti nanti kelimpahan dari seberang laut, seperti ada firman-Nya, kelimpahan harta orang berdosa itu akan lari di lumbung-lumbung orang benar. Itu pasti, saudara, karena harus. Makanya hari ini tenang aja ya. Orang benar kenapa berlomba menjadi kaya di mata Tuhan? Karena akan menikmati hikmat, pengetahuan, kesukaan, dan berkat tanpa susah payah. Nanti kita akan menikmati berkat tanpa susah payah. Kenapa? Karena orang berdosa yang disuruh menghimpun, tapi harus diberikannya kepada orang yang dikenan Tuhan. Lah kalau saudara baca ayat ini, loh iya ya, saya merenungkan gini, loh enak ya Tuhan. Ya memang enak. Lah kita ndak perlu susah payah. Orang berdosa disuruh menghimpun harta, tapi itu nanti ditugaskan sama Tuhan. Nyanyanya besar loh. Ditugaskan Tuhan, diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Kita mau tahun depan, yuk dapat hikmat kerja kalau disertai hikmat Tuhan. Oh, cespleng saudara. Orang lain tidak punya hikmat, jual masakan nanti dengan tangan saudara yang sederhana, dibuatnya berhasil. Itu karena hikmat dan pengetahuan. Saudara akan menikmati kesukaan, damai, sejahtera, itu tadi kenikmatan. Makan nikmat, hidup nikmat, tidur nikmat. Hari ini sampai keturunanmu menikmati juga, dan berkat tanpa susah payah. Saya sudah selesai. Yuk kita mau berdoa malam ini. Kita percaya hari ini 3 hal. Apa saudara? Di review bahwa yang pertama, harta dunia akan ditinggalkan. Berhenti fokus mengumpulkan harta di dunia dan berlomba menjadi kaya di mata Tuhan. Ya, harta dunia akan ditinggalkan karena penghakiman itu tidak ditentukan harta. Kepuasanmu, hidupmu juga tidak ditentukan harta. Berhenti fokus mengumpulkan harta di dunia karena di dunia ini banyak ngengat karat pencuri yang akan membuat hidupmu mengalami kecelakaan, kehancuran, dan kebinasaan. Itu sebabnya malam ini yuk kita berdoa. Kita percaya bahwa malam ini kita akan melewati tahun 2023. Kita sudah mengerti tip dan triknya untuk menjarah berkat Tuhan di tahun yang akan datang. Saudara disertai hikmat, pengetahuan, kesukaan, bahkan berkat tanpa susah payah. Kita mau menikmati tahun 2024. Yuk, jangan takut. Kegagalanmu hari ini, Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap selalu ingin memberkati orang benar. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami yang akan meninggalkan tahun 2023 hari ini dengan banyak kegagalan keuangan yang sedang kami alami. Kami ngalami PHK, kami ngalami kesulitan keuangan untuk bayar hutang, usaha yang sepi. Hari-hari ini kehidupan yang makin sulit Tuhan di masa sukar. Kami percaya, yang kami ingat malam ini, jeripaya kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Orang dunia semuanya sia-sia dan seperti usaha menjaring angin. Tapi kami tidak pernah sia-sia. Ketika kami hidup dalam kebenaran, kami percaya hidup mengandalkan Tuhan, kami pasti diberkati. Saudara yang punya masalah pergumulan keuangan malam ini, saudara bisa taruh tangan di dada. Saudara yang punya masalah dengan hutang, saudara yang punya masalah hari ini dengan PHK, butuh pekerjaan, saudara yang butuh
butuh hari-hari ini pekerjaan yang baru, saudara boleh taruh tangan di dada, saya akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami tidak tahu Tuhan, kami sudah punya keuangan serba minim, serba tipis, serba tidak cukup, bahkan ada beberapa orang yang sudah berkata serba kekurangan. Tapi kami ingat akan firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami tidak akan pernah dipermalukan, dibiarkan berjalan sendiri, dan kami juga tidak akan ditinggalkan. Tahun depan, tahun 2024, kami akan melihat jeripaya kami tidak akan sia-sia. Kami tidak mau fokus dengan harta. Kami tahu bahwa sesuatu yang baru Engkau sudah sediakan. Biarlah malam ini saudara dan saya menerima sesuatu yang baru yang Tuhan sudah sediakan hari ini. Semua kebutuhan akan keuangan, kebutuhan untuk bayar uang sekolah, kebutuhan untuk melunasi hutang, kebutuhan untuk melanjutkan hidup di tahun-tahun yang akan datang. Percayalah, malam ini Tuhan sudah sediakan, dan saudara dan saya belajar menerima dengan profetik di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan sediakan malam ini, kami tahu bahwa Engkau menyediakan berkat yang terbaik, terbesar. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami sudah menerima berkat yang terbesar, terbaik dari Bapak di surga, sumber di atas segala sumber. Kalau sebentar Tuhan kami mau istirahat, kami mau tidur dengan nyenyak, kami tidak mau mikiri lagi uang. Kami sudah menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hidup kami dikendalikan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa tidur, kami bisa istirahat, biar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Sampai ketemu besok yang ibadah onsite di Surabaya ya. Ibu Tamara Geraldine akan memberkati yang Surabaya onsite ya. Nanti Kamis di Bali. God bless.